NLP terlalu mahal bayarannya. Betul. Ini testimoni ya. Ya betul Bu Zubaida, NLP itu very expensive ya, Very mahal expensive, bayarannya. Ya, berarti kalau misalnya mau belajar langsung CTC aja ya Pak. Oh iya. Nggak usah lewat, kan saya taunya NLP dulu baru CTC gitu loh. Jadi teman-teman tahu ya betapa saya membranding CTC ini sampai seminar pun saya promosi. Ini jangan dilihat promosinya saya ya, tapi lihatlah betapa semangatnya saya membangun branding CTC. Padahal ini seminarnya ini Facebook. Tapi kan ini dodolan aja itu Bu Aya. Nah, begitulah kira-kira. Ya, gimana ada kesempatan kita pakai, Pak. Betul, begitulah kira-kira sahabat-sahabat semua ya. Dimanapun Anda berada, Anda harus pede dengan apa yang Anda bawa, dan kemudian sampaikan kepada orang lain. Terus ini Pak, mungkin teman-teman juga apa ya, value dari CTC itu sendiri Pak. Mengapa orang kemudian, oh ini sesuatu yang baru, mungkin orang mendapatkan pencerahan dari CTC. Jadi sebetulnya CTC itu value-nya seperti apa Pak? Termasuk positioning-nya dari value itu sendiri, kekuatan CTC. Kenapa dulunya NLP kemudian ke CTC? Ya, mengapa sesuatu yang lain ya? Ya, mengapa CTC menarik? Kira-kira begitulah value itu ya. Ya, bedanya CTC dengan NLP pada umumnya adalah CTC itu very simple dan very effective. Instan, terukur. Nah, ini kan sudah dahsyat ini. Simple, efektif, instan, terukur. Terukur itu artinya kalau mau dibikin jurnal ilmiah, penelitian riset, ya bisa benar-benar diukur. Saya berani mengatakan keberhasilan CTC itu di atas 95%. Jadi kalau saya nerapi 100 orang, insya Allah yang berhasil lebih dari 95. Itu satu ya, simple, efektif ya. Terus yang kedua itu tadi simple, ya sederhana. Karena CTC itu cuma tepok-tepok begini. Ya, ini bukan promosi CTC ya, tetapi saya menjelaskan betapa sederhananya ilmu CTC. Nah, itu menjadi kelebihan. Dan itu kemudian menjadi mudah dikomunikasikan karena very simple. Simple, efektif. Ya udah itu Bu, yang sering saya sampaikan. Jadi kalau NLP harus murah. Nah, simple, efektif, murah. Jadi NLP itu belajar yang termurah waktu itu 3,5 juta, termurah. Dan banyak yang 7 juta, 12 juta. Waktu itu belajar CTC hanya 1,5 juta waktu itu. Nah, itu kan jauh dan saya berani bertanggung jawab. Kalau ilmu ini gak efektif, tak balik no duitmu. Begitu. Bu Zubaida paham, Bu? Bu Zubaida paham, Bu? Kalau nggak efektif, tak balik no duitmu. Saya kembalikan uangnya, Bu Zubaida. Ya, kalau nggak efektif, saya kembalikan uangnya. Ini belajar bahasa Jawa ini, Bu. Iya, Bu Zubaida tahu. Nah, Pak Muhsin ya tahu bahasa Jawa, Pak Muhsin. Insya Allah paham. Tapi kan saya juga ikut NLP terlalu mahal bayarannya. Betul. Ini testimoni ya. Ya betul Bu Zubaida, NLP itu very expensive ya, mahal bayarannya. Ya, berarti kalau misalnya mau belajar langsung CTC aja ya Pak. Oh iya. Nggak usah lewat, kan saya taunya NLP dulu baru CTC gitu loh. Jadi teman-teman tahu ya betapa saya membranding CTC ini sampai seminar pun saya promosi. Ini jangan dilihat promosinya saya ya, tapi lihatlah betapa semangatnya saya membangun branding CTC. Padahal ini seminarnya ini Facebook. Tapi kan ini dodolan aja itu Bu Aya. Nah, begitulah kira-kira. Ya, gimana ada kesempatan kita pakai, Pak. Betul, begitulah kira-kira sahabat-sahabat semua ya. Dimanapun Anda berada, Anda harus pede dengan apa yang Anda bawa, dan kemudian sampaikan kepada orang lain. Pak Jumala, kalau saya macam ni kan,
Di Singapura ni kan ada Pak Muzin. Oh ya. Jadi kalau let's say saya juga nak mewawar dengan brandingkan CTC Pak Jumala ke masyarakat. Ya. Di sini kan Pak Muzin selaku ketua kita di Singapura. Kan. Dan dari so sekarang saya bergabung dengan Pak Muzin, tapi saya membuat branding saya atas nama saya, promosi saya mungkin di Malaysia dan mungkin di tidak masalah, Bu. Tidak masalah, Bu Zubaidah, nggak masalah. Pak Muzin itu adalah ketua di organization. Di ICPA organization itu Pak Muzin formally sebagai ketua, tetapi Bu Zubaidah boleh personally membranding diri CTC yang membawakan CTC di Singapura dan Malaysia. It's okay, no problem. Sebab saya pun kenal Pak Jumala melalui Pak Muzin. Kalau enggak masalah. It's okay. Tidak masalah, boleh. Boleh. Ya, semakin banyak teman-teman seperti Bu Zubaidah, nanti orang semakin cari Pak Jumala. Ya Pak ya. Betul. Bu Aya tidak mencari saya nggak masalah, karena ilmu itu akan semakin berkah dan pahalanya terus mengalir. Ya itu, makanya itu. Betul. Iya. Jadi semakin kita bawa kemana-mana bisa dicari Pak. Kita tidak berharap orang mencari, tetapi nanti tetap dicari gitu loh. Amin, amin. Betul. Muridnya aja seperti Bu Zubaidah, apalagi gurunya, gitu kan ya Bu. Ya. Terus kalau sebetulnya berarti gini ya, di pasar atau ya di masyarakat itu yang semacam CTC dan NLP itu apa lagi Pak? Yang top itu mungkin yang tidak terlalu terkenal juga ada yang lain, tetapi yang top itu ada NLP jelas, hipnoterapi, terus kemudian EFT dan SEFT. Lalu CTC ini kecil tapi tajam sehingga brandingnya kuat juga. Yang kecil tapi saya selalu setiap di depan kelas, yang di kelas saya itu ada psikolog banyak, saya selalu mengatakan CTC ilmunya enggak banyak Bapak dan Ibu, tetapi saya janjikan kepada Bapak dan Ibu ilmu ini tajam. Jadi sedikit tapi tajam. Maka brandingnya cukup meyakinkan. Ya. Tadi kan Pak Jumala ini ya, value-nya dari CTC itu efektif, simple, terukur dan murah gitu ya. Ya. Ini kalau misalnya di Facebook nih, kita kembali lagi ke Facebook. Kalau di Facebook itu ngomong tentang CTC-nya itu, ini yang 4 ini disampaikan atau gimana? Sering disampaikan, tapi bahasanya memang tidak selalu itu. Tetapi tujuannya tetap mengarahkan ke situ. Bahwa dia efektif, bisa Anda tunggu hitungan menit yang begitu-begitu. Ya, jadi memang itu yang positioningnya nanti masuk ke orang-orang seperti itu. Kalau belajar tentang terapi hati gitu ya, terapi yang menyentuh hati itu, CTC kenapa? Oh karena tadi efektif itu, ya. Karena efektif, karena simple, terukur dan murah. Nah, silakan kalau ada teman-teman yang bertanya tentang CTC atau tentang bagaimana CTC bisa kemana-mana, menjalar kemana-mana ini ya, melalui Facebook, silakan bisa ditanyakan kepada Pak Jumala. Kalau boleh tanya lagi nggak Bu? Boleh tanya lagi? Boleh. Terakhir. Silakan ya. Oke, tadi kan Bapak bilang kan Pak, kayaknya Bapak ngasih harga tuh secara gratis. Dalam artian Bapak kayak testimoni lah, kita ngasih servis gratis ke customer dulu. Tapi yang online gratis gitu kan Pak. Bahkan Bapak kayak ngasih buat grup juga kan, buat grup dan online. Itu tahun berapa Pak kalau bertanya Pak? Saya mulai buat grup itu tahun 2015. 15 ya? Oh berarti belum corona, soalnya itu kan berarti sifatnya soft selling kan Pak? Soft selling. Nah, ini Mas, tahun 2015 nih. Ini Bapak bisa di zoom Pak, soalnya nggak kelihatan kalau dari sini. Ini nih. Tahun berapa ini? Nggak kelihatan ini. Ya wes pokoknya percayalah 2015 ya. Berarti kan 2015. Itu sifatnya soft selling. Dan kapan kita kesempatan buat ini loh, momentumnya kita soft selling ini loh. Hard selling. Kapan kita hard selling? Ya kapan kita soft selling dan kapan kita hard selling, termasuk di grup apa gitu loh Pak. Ya, grup itu
saya pakai untuk membuat orang trust kepada saya. Baik trust tentang ilmu saya maupun trust tentang kebaikan saya. Kebaikan dibuat trust. Nah, personal branding, Pak. Iya, personal branding juga. Di samping produk branding juga personal branding. Nah, sehingga orang itu setiap tak kasih tahu, dia mesti nerima. Kalau dia punya, dia butuh, mesti mau. Saya pada saat-saat tertentu mengadakan training bagi siapa yang ingin ketemu langsung dengan saya dan latihan bersama saya di dalam sebuah ruangan. Silakan ikuti training ini dan bersertifikat. Gitu hard selling-nya, Mas. Oh iya, baik. Soalnya saya nyoba apa yang dilakukan Bapak kan. Kemarin nyobalah kita soft selling lah. Kita bikin acara namanya seminar bisnis, sharing bisnis. Sebenarnya itu Pak, sharing bisnisnya jadi kayak kita ngajarin seminar juga Pak, bagi-bagi ilmu juga. Tapi emang kita emang punya maksud di akhir kan. Cuma di corona ini susah banget nyari pesertanya Pak, jujur Pak. Aku nggak tahu sih Pak. Ya, setiap orang merasakan, jadi tidak ada masalah. Setiap orang merasakan corona ini. Sekarang pinter-pinternya kita, ini di luar topik ya Mas ya. Sekarang pinter-pinternya kita untuk mencari solusi-solusi pada masa pandemi. Itu Mas, karena semuanya merasakan jadi no problem. Ada corona maupun tidak ada corona. Apalagi kalau dengan pendidikan ya tadi Mas Yo. Pendidikan ya. Saya muridnya Bu Aya, Pak. Bisnisku mau loh, bisnisku apa? Oh bisnisku, kalau bisnis saya ada dua Pak sebenarnya sih Pak, lagi bikin dua project. Yang pertama emang dia bimbel dia ngurusin apa namanya, dia emang nyari kemitraan buat jadi mitra di Indonesia Pak. Ya. Yang satunya itu bimbel. Kalau yang satunya dia bimbel ini lagi hebat-hebatnya, tidak ada masalah. Harusnya Pak, harusnya. Cari ya, saya nggak bisa jawab ya, tapi cari mesti ada solusi. Luar biasa bimbel ini lagi trendingnya lagi naik. Cuma lah harus di CTC dulu kot. Ya harus di CTC dulu itu. Oh, ya. Ya. Mas Raffi harus di CTC dulu. Jangan galau ya Pak. Mas Raffi, ini laluan-laluan untuk berkenalan dengan Pak Jumala lebih lanjut. Iya. Jadi termasuk yang impossible itu bisa di CTC Bu Aya. Iya. Jadi galau-galau itu biar hilang. Kalau perasaan tidak mungkin, perasaan impossible itu bisa. Makanya buku saya judulnya adalah Impossible is Nothing. Ini sahabat-sahabat. Nggak kelihatan Pak. Ini Impossible is Nothing. Ini isinya manual CTC. Jadi kalau mau CTC versi murah dan tetap bisa konsultasi dengan saya, silakan beli bukunya saja, nggak usah training. Trainingnya harganya 2,5 juta. Cek dodol lah ya Bu Aya. Jualan terus. Iya, ada pokoknya. Nggak, saya ingin menginspirasi anak-anak atau para hadirin semua. Orang itu kalau memang jiwanya jual, ya dimanapun dia menjual, bahkan diajak seminar betulan nih. Betul Pak. Gunakan manfaat gunakan waktu sebaik-baiknya ketemu siapapun ya Pak. Ya. Oke. Gitu ya Mas Raffi ya. Sudah terjawab ya Mas Raffi. Sudah sangat menjawab Bu. Ya. Galau-galaunya nanti bisa disembuhkan itu ya. Bisa. Kalau belum ada versi yang lebih gratis lagi. Yang offline. Bu Aya. Ada versi yang lebih gratis lagi, nggak usah beli buku. Lihat YouTube saya. Gimana? Lihat YouTube saya, Jumala Multazam. Cari di situ, gratis mana? Oke. Yang khusus CTC ada ya Pak? Ada. Bukan yang belajar Facebook. Terus apakah saya juga gratis? Enggak. Ya. Saya dapat iklan dari YouTube, Mas. Sampai nonton, saya dodolan mana itu? Terus saya dodolan. Oke ya. Jadi teman-teman semua ini, jadi Pak Jumala ini juga nanti coba lihat ya di YouTube-nya itu banyak pembelajaran tentang Facebook ya, bagaimana kita memanfaatkan Facebook untuk jualan itu. Pak Jumala juga punya kelas jualan Facebook, kemudian ada YouTube yang tentang Facebook ya Pak Jum ya. Ya, saya punya kelas gratis Bu Aya, teman-teman yang
yang ingin ikut kursus gratis, benar-benar gratis, saya itu kalau ngasih ilmu daging ya, jangan dikira nanti saya jualan. Ya memang saya jualan, tetapi pasti dapat daging. Jualan daging apa? Oh pasti dapat, terus tak jamin dapat daging. Bagi teman-teman yang Facebooknya masih sangat pemula, ya, yang Facebooknya masih sangat pemula, silahkan bergabung di grup WhatsApp saya. Boleh, ya, boleh. Dicatat nomor HP saya ya. Ya, catat pelan-pelan. 0823 2573 1945. Sampaikan, Pak, saya ingin ikut kursus Facebook gratis. Tapi pemula loh ya, aku orang ahli banget nih Facebook. Saya juga masih belajar. Tapi kalau bagi pemula, aku pengguna Facebook dari tahun 2010 apa 2009, aku pengalaman banyak. Buat pemula lebih dari cukup lah. Ya, sudah ada grupnya, grup WA ya. Pak Jum, itu kan kalau di Facebook itu kan orang melihat Facebook itu kan pakai waktu-waktu tertentu ya. Ya. Jadi kayaknya saya pernah dengar tuh. Jadi kalau ngepost di Facebook juga pilih waktu dan pilih apa yang dipost gitu. Ya. Benar nggak Pak? Betul. Karena apa? Karena orang itu kalau waktunya tidak tepat, maka postingan kita tenggelam. Nah, orang itu mencari browsing di Facebook itu hanya paling 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Nah, supaya tidak tenggelam dan kita bisa ketangkep oleh orang-orang pada saat itu, maka kita postingnya itu pada saat mereka sedang lihat-lihatnya. Ya, banyak orang mengatakan dari jam 6 pagi sampai jam 8 siang, jam 4 sore sampai jam 8 malam, begitu biasanya ya. Jam 6 sampai jam 8 ini kayak prime time-nya ya Pak? Prime time, betul. Prime time. Jam 6 sampai jam 8, jam 4 sore sampai jam 8 gitu. Ya. Tapi itu umumnya Pak? Umumnya. Nah, bisa nggak Pak kita tuh lihat ini tadi teman-teman kita, target kita tuh memang dia melihatnya jam berapaan gitu, bisa kelihatan nggak Pak? Aku agak lupa, itu namanya di Insight, ada statistiknya. Saya dulu waktu mainan Facebook Ad, ada statistiknya Bu Aya. Jadi kita bisa lihat jam berapa, kemudian siapa saja, usianya berapa, dari kota mana saja, bisa dilihat. Ya. Research ya. Bisa, research. Ya. Terus yang selama ini Pak, yang selama ini di Facebook itu selain tadi ya, selain memberikan kebaikan, kemanfaatan itu apa hal lain yang biasanya Pak Jumala ngepost jam berapa? Terus misalnya pagi itu yang saya post yang ini, nanti kalau malam yang saya post yang ini. Misalnya 1 minggu saya post ini, itu dibuat seperti itu atau enggak? Kalau yang di YouTube saya lakukan itu, saya kan YouTuber juga. Saya posting always jam 6 pagi, selalu jam 6 pagi. Kenapa? Karena konsisten Pak ya? Para pemirsa saya itu jam 9 pick up-nya. Jadi top recordnya itu ada di jam 9. Sebetulnya sarannya YouTube adalah 2 jam sebelum pick up. Sebelum di peak session-nya itu 2 jam. Tapi karena saya berpikir jam 6 itu orang-orang sudah pada bangun, ya sudah jam 6 aja. Tapi nyatanya bagus juga hasilnya. Itu di YouTube. Nah, kalau di Facebook bagaimana? Saya tidak menjalankan itu, Bu Aya. Pokoknya aku kepengen posting aja. Kayak Jengfa itu kan kapanpun dia posting aja. Saya kan pengikut Jengfa setia itu Facebooknya dia. Itu tetap. Tetapi kalau misalnya tenggelam, tetapi kekuatan saya adalah, dia akan cari ya Pak. Kekuatan saya di Facebook adalah audiens saya tertarget orang-orang yang sejenis, orang yang saya memang sengaja saya invite orang-orang yang suka ilmu saya. Itu kekuatan saya di situ. Yang kedua,